Assalamualaikum, gimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga semuanya tuh senantiasa sehat, senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana juga kabar? Halo, assalamualaikum. Gimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga teman-teman semuanya dan keluarga teman-teman semuanya senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini tanggal 9 Desember, karena kebetulan hari ini adalah hari cuti bersama serentak seluruh Indonesia karena ada pilkada. Pasti teman-teman juga lagi sibuk nih, tapi aku benar-benar menghimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama menjadi hak pilih, selama menyuarakan pilihannya, selama menjalankan pilkada ini tetap patuhi protokol kesehatan, karena dikhawatirkan justru pilkada ini adalah menjadi klaster penularan COVID terbaru serta meningkatkan tren kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman, saya himbau benar-benar untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama menjadi atau menggunakan hak pilihnya hari ini. Nah, aku tuh punya janji sama teman-teman. Beberapa hari lalu aku tuh sharing di Insta story aku, baik di WA story juga, bahwasanya aku tuh pengen ngebahas tentang kiat-kiat agar kalian cepat sembuh dari COVID-19. Tapi sebelum langsung ke inti pembicaraan, sekedar informasi aja buat teman-teman semuanya yang mungkin udah tahu atau belum tahu ya, bahwa saat ini gelombang atau tren kasus mengalami peningkatan yang cukup sangat drastis. Jadi untuk kasus COVID-19 sampai dengan hari ini mengalami tren kasus yang terus meningkat untuk setiap harinya. Saya menyampaikan ini berdasarkan pengalaman pribadi aku di tempat aku bekerja, bahwa akhir-akhir ini kami sedikit mengalami peningkatan jumlah penerimaan pasien yang ada di ruang isolasi tempat saya bekerja. Dan yang perlu kalian tahu, saat ini seorang yang terpapar COVID, kalau dulu yang pertama kali ada gelombang COVID atau tren peningkatan kasus pertama kali waktu sekitar bulan Maret, April atau apa gitu, itu dulu kan banyak banget kasus, rumah sakit penuh. Akan tetapi bedanya untuk saat ini, justru rumah sakit banyak yang penuh itu mereka sedang menangani kasus COVID dengan gejala berat. Kalau dulu gejala ringan mungkin hanya demam, mungkin hanya batuk, karena kalau peraturan yang dulu kan seperti yang aku bahas di video sebelumnya, bahwa kalau dulu itu semua kasus, karena rata-rata dulu adalah gejalanya ringan ya, semua kasus itu dirawat di rumah sakit. Tapi untuk saat ini hanya diperuntukkan untuk kasus-kasus yang sedang menuju berat. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini mengalami atau sedang terpapar COVID-19 tapi kalian hanya mengalami gejala ringan, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalian hanya akan disarankan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Tapi yang gejala sedang menuju berat akan dirawat di rumah sakit. Nah, kali ini pasien-pasien yang datang itu justru sudah bergejala sedang menuju berat bahkan. Dan untuk harus kalian tahu nih teman-teman, kalau dulu itu banyak dari lansia yang terpapar COVID-19 ya, mungkin karena usia juga ya. Usia mempengaruhi imun mereka, jadi mereka mudah terpapar. Tapi kalau saat ini tuh justru banyak banget usia-usia produktif yang malah terpapar COVID-19 dengan berbagai macam keluhan dan gejala. Misalnya datang sudah dalam keadaan sesak nafas berat, misalnya datang sudah dengan penyakit yang memang ada dalam diri dia, atau komorbid atau penyakit pemberat, penyakit bawaannya dia. Jadi benar-benar sangat dihimbau buat teman-teman semuanya, tetap jalankan protokol kesehatan yang ada. Gunakan masker baik di dalam rumah ataupun di luar rumah.
Contoh seperti saya sendiri nih ya, karena saya bekerja di rumah sakit, jelas saya itu tidak akan berani lagi buka masker ketika saya ada di luar rumah, khususnya saat bekerja, itu sudah jelas. Tapi usahakan semaksimal mungkin kalian tetap menggunakan masker di dalam rumah, karena kalian bagi usia yang produktif itu kan masih beraktivitas di luar rumah. Kalau kita menggunakan masker di dalam rumah, setidaknya kita itu melindungi keluarga kita yang ada di rumah, anak-anak kita, orang tua kita, kakek nenek kita yang mungkin lebih rentan daripada kita, agar tidak terpapar dari COVID-19. Karena bisa jadi kita adalah pembawa, tapi kita adalah usia produktif yang imunnya masih bagus, tapi kita bisa menularkan ke orang-orang tua kita yang ada di rumah. Jadi wajib disarankan oleh pemerintah, peraturan terbaru pemerintah, kita wajib menggunakan masker baik di dalam ataupun di luar rumah. Kalau kalian berada di tempat-tempat umum yang memaksa kalian untuk tetap berada di tempat-tempat umum, sangat dihimbau, sangat disarankan kalian untuk mematuhi protokol kesehatan. Gunakan masker, kemudian cuci tangan, kemudian jaga jarak, itu sangat penting. Soalnya saat ini justru penularan klaster terbaru COVID itu justru dari lingkungan keluarga dan ketika kita berada di dalam mobil. Maksudnya, justru kita itu akan lebih rentan terpapar itu dari lingkungan keluarga kita sendiri, atau saat kita berkendara perjalanan di dalam mobil. Makanya sangat disarankan ketika kamu berada di dalam mobil, usahakan tidak menggunakan AC atau AC mobil dimatikan, kemudian jendela kanan kiri dibuka, jadi sirkulasi udara yang ada di mobil itu berjalan dengan bagus. Karena itu adalah menurut penelitian riset terbaru, klaster penularan COVID berasal dari keluarga dan mobil. Atau ketika kita berada di ruangan ber-AC dan cukup lama dengan jumlah orang tertentu, itu juga bisa menyebabkan atau menjadi klaster penularan terbaru. Jadi sangat disarankan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Bahkan ketika nanti kita sudah menerima vaksin untuk negeri, vaksin untuk kita tetap disarankan untuk tetap melakukan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Karena ketika nanti ada vaksin pun, vaksin itu bukan akhir dari pandemi. Kemungkinan adanya infeksi COVID setelah divaksin itu juga masih ada, dan WHO juga menerangkan bahwa vaksin itu bukan akhir dari pandemi. Kita masih bisa terpapar atau masih bisa terinfeksi COVID-19 jika kita lalai menggunakan protokol kesehatan. Jadi meskipun nanti ada vaksin, kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan, karena protokol kesehatan itu kan pola hidup baru kita. New normal itu harus tetap berlanjut meskipun nanti pandemi ini berakhir, karena itu merupakan pola kebiasaan baru yang menuju pola kehidupan yang lebih sehat, pola kebiasaan yang lebih sehat. Nah, itu adalah informasi yang bisa saya sampaikan ke teman-teman masalah perkembangan COVID-19 sampai detik ini berdasarkan pengalaman yang saya lihat di tempat saya bekerja, berdasarkan berbagai sumber informasi, berita yang ada di TV maupun dari teman-teman kita semua. Jadi tetap berhati-hati buat teman-teman, jangan lupa untuk terus menggunakan masker. Ingat, jangan lupa untuk terus menggunakan masker. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, saya di sini berniat untuk sharing kepada kalian semua. Barangkali hari ini kalian sedang menjalankan isolasi di rumah sakit atau isolasi mandiri karena kalian dinyatakan terpapar dari COVID-19. Don't be sad. Jangan sedih. Dunia ini nggak berakhir, enggak selalu kok yang terpapar COVID-19 itu dia langsung meninggal juga enggak semudah itu, tapi juga ada dan banyak. Jadi buat kalian yang saat ini memang sedang mengalami hal seperti itu atau dinyatakan positif COVID-19, jangan khawatir, jangan sedih. Aku akan membagikan kiat-kiat agar kita cepat sembuh atau cepat mendapatkan hasil negatif pada saat melakukan swab. Oke, simak video ini, jangan di skip, jangan ditinggal, atau share buat teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, baik yang terpapar ataupun saat ini yang sedang sehat-sehat saja. Ini adalah informasi yang harus kita sampaikan ke teman-teman semua. Oke,
Jadi, kiat-kiat apa sih yang harus kalian lakukan ketika kalian terpapar COVID-19? Yang pertama, kalian harus pasrah sama Tuhan. Ini adalah yang pertama. Kalian harus pasrah sama Tuhan. Memang udah rencana Tuhan, memang ini udah takdir Tuhan. Jadi kalian jangan menyalahkan si A, si B, si C, si D. Aku karena ini, aku karena itu, jangan. Memang ini sudah takdirnya Tuhan. Jadi kalian harus ikhlas, kalian harus pasrah. Apapun kunci permasalahan kalian, kalau kalian ikhlas sama Tuhan, kalau kalian pasrah sama Tuhan, kita nggak akan berat menjalani itu semua. Kalau kita nggak berat menjalani itu semua, pasti segalanya akan dipermudah. Jadi kunci yang pertama adalah kalian harus pasrah, yakin, ikhlas pada Tuhan. Ini bukan suatu hal yang tidak mudah dilalui, tapi bisa dilalui dengan baik. Bukan tidak mudah dilalui, tapi bisa dilalui dengan baik kalau kita pasrah dan ikhlas sama Tuhan. Oke, yang kedua, semua penyakit itu tergantung diri kita. Tergantung emosi kita, tergantung psikologi kita, tergantung mental kita, tergantung semangat kita. Apapun jenis penyakitnya, kalau mental kita siap, mental kita bagus, psikologi kita bagus, semangat kita bagus, semuanya insya Allah pasti ada obatnya. Jadi yang pertama kali yang harus dijaga kedua setelah kita pasrah dan ikhlas sama Allah adalah semangat dan mental yang bagus. Jadi suatu contoh saya sendiri ya, pengalaman saya sendiri. Saat saya terpapar COVID-19, awalnya memang saya down, memang saya sedih, memang saya kacau, memang saya merasa hancur. Antara percaya dan gak percaya, tapi itu benar-benar gak berlangsung lama. Aku cepat-cepat move on, karena kalau aku seperti ini, aku justru gak bisa melakukan sesuatu hal apa-apa untuk melawan virus ini yang ada di dalam tubuh. Saya benar-benar merilekskan pikiran saya benar-benar menata mental saya benar-benar menstabilkan psikologi saya benar-benar meningkatkan semangat saya. Jadi apapun penyakitnya, kalau kita selalu berpositif thinking, kalau kita selalu semangat, kalau kita selalu menata hati kita dengan bagus, mental kita yang bagus, insya Allah semua penyakit itu bisa disembuhkan. Karena kuncinya pertama adalah kalian harus semangat. Kalau kalian semangat, insya Allah obat itu hanya akan membantu, faktor pendukung. Hanya diri kalian sendiri yang bakal bisa melawan penyakit itu. Ingat ya, petugas kesehatan atau petugas medis yang ada di rumah sakit, semua nakes yang ada di rumah sakit itu dia bukan garda pertama atau garda terdepan. Mereka bukan garda pertama, mereka juga bukan garda terdepan, tapi garda pertama yang menunjukkan kasus tren COVID di Indonesia ini bisa naik atau bisa turun adalah diri kalian sendiri. Garda terdepan adalah diri kalian sendiri. Mereka hanya garda terakhir ketika kita minta bantuan pertolongan ketika kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, itu tugas mereka sebagai garda terakhir menolong kita. Jadi, yang pertama kali bisa menolong diri kita adalah diri kita sendiri. Garda terdepan dari virus ini untuk melawan virus ini adalah diri kita sendiri. Agar kita tidak terpapar COVID-19, bagaimana caranya ya? Dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan ketika kalian sudah terpapar, garda terdepan kalian tetap diri kalian sendiri. Jadi, dengan cara apa? Menjaga semangat kalian, menjaga semua hal yang baik harus ada di dalam diri kalian. Insya Allah kalian akan cepat sembuh, insya Allah imun kalian akan stabil. Karena ketika kita semangat, ketika kita berpositif thinking, ketika mental dan psikologi kita bagus, imun kita itu akan naik. Dan kalian tahu COVID-19 itu bisa dilawan ketika kita memiliki imun yang bagus. Jangan sampai diri kita itu drop, karena imun itu adalah kekuatan kita untuk melawan COVID-19. Jadi tetap semangat, apapun yang terjadi tetap semangat dan positive thinking, kalian pasti sembuh, insya Allah sembuh. Oke, udah dulu ya, sampai ketemu di video lanjutan atau video yang kedua dengan bahasan yang sama atau part 2. Jangan lupa ditonton.